Gue percaya sabotase terbesar dalam hidup kalian adalah yang namanya limiting belief, ya, atau keyakinan dalam diri kalian sendiri. Ini adalah satu hal yang gue pribadi paling benci dari edukasi tradisional, yaitu mematahkan ya limiting belief ini. Contohnya apa? Anak SD yang nggak ngerti matematika karena gurunya nggak bisa ngajar. Gurunya lalu ngomong, kamu nggak pintar matematika. Dan anak ini punya limiting belief di dalam otaknya, saya tidak bisa matematika, saya tidak bisa akuntansi, saya tidak bakat olahraga. Padahal kita tahu semua manusia itu punya potensi untuk menjadi hebat. Asal dibimbing dengan cara yang baik, dengan guru yang bisa mengajar dengan baik. Merubah limiting belief ini merupakan hal yang krusial kalau kalian mau merubah hidup kalian. Jadi mungkin kalian masih punya limiting belief. Oh, saya itu bukan salesman yang baik. Saya kayaknya di depan kamera kurang baik deh. Ada yang bilang misalnya nih, aduh saya nggak terlalu cocok lah ngomong di depan kamera. Itu adalah contoh dari limiting belief. Oh, saya memang kayaknya nggak pintar deh angka investasi, laporan keuangan secara fundamental. Kayaknya saya nggak akan pernah bisa. Itu adalah contoh persis dari limiting belief yang harus kalian bunuh. Untuk menjadi pribadi yang memiliki komitmen, ya komitmen ini penting ya. Kalau kita mau kerja serius. Kita mau jadi salesman yang terbaik, kita jadi salesman yang terbaik. Apapun caranya, apapun latihannya. Kita mau jadi content creator yang paling terkenal, kita lakukan apapun caranya, bagaimanapun caranya, sekeras apapun kita bekerja. Ini adalah komitmen yang kita pegang sama diri kita sendiri. Tapi komitmen itu lahirnya dari mana? Komitmen lahir dari kita punya conviction atau keyakinan terhadap diri kita sendiri. Jadi nggak bisa nih kita mulai sekolah ini, kalian mulai belajar sini kalau masih ada limiting belief. Maksudnya kosong yang jelas adalah apa? Buang semua pemikiran bahwa saya nggak bisa A, saya nggak bisa B, saya nggak bisa C. Oh, saya cocoknya cuman ya jadi pekerja aja. Memang ditakdirkan hidupnya seperti ini. Tidak. Itu adalah limiting belief yang akan gue patahkan di video kali ini. Ini adalah tips dalam hidup. Aksi yang berbeda akan menghasilkan result yang berbeda. Gue ulangin sekali lagi. Aksi yang berbeda akan menghasilkan result yang berbeda. Mungkin kalian ada yang bingung, maksudnya apa? Kalau kalian mau merubah hidup kalian, let's say hidup kalian sebuah timeline ya. Yang kalian harus lakukan adalah sebuah aksi yang konsisten. Contohnya, kalian decide nih, oke, saya mau belajar di sekolah jalanan ini. Saya benar-benar mau belajar, saya mau komitmen belajar. Setiap hari saya akan luangkan waktu saya 30 menit sampai 1 jam secara konsisten. Itu adalah komitmen yang kalian bikin. Dari komitmen tadi yang kalian bikin ke diri kalian sendiri, itu berubah jadi sebuah aksi. Setiap pagi kalian bangun tidur, kalian luangkan 30 menit sampai 1 jam untuk belajar. Bahkan ulang lagi materinya, catat apa yang kalian bisa pelajarin. Jangan kalian cuma angin-anginan ikutin nih. Oh, cuma ngerasa mau sukses, tapi nggak mau ada usahanya. Mau sukses, penontonnya masih terdistraksi sama yang lain. Jangan cuma jadi orang yang angin-anginan dan orang yang cuma setengah-setengah. Itu percayalah hidup kalian nggak akan pernah kemana-mana. Ini cerita tentang 2 orang Vietnam yang ditembak di penjara yang terkenal namanya Hoa Lo Prison. Dari 2 orang ini mereka dirantai sama-sama ke beton, disiksa, dipukuli. Satu itu akhirnya dia bunuh diri karena nggak tahan. Yang satu lagi nggak bunuh diri sampai di ujung akhirnya. Perbedaan antara 2 orang ini apa? Yaitu belief atau kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Dia percaya akan greater cause. Dia nggak mau mengambil nyawanya sendiri. Itu perbedaannya. Kepercayaan itu bisa membuat suatu orang menjadi hebat, tapi juga itu adalah pedang mata 2. Kepercayaan bisa juga menghancurkan hidup orang sampai bunuh diri. Dengan dia percaya dia adalah manusia yang nggak berguna di dunia ini. Dia percaya adalah, saya seorang pecundang yang nggak akan pernah bisa sukses. Itu limiting belief. Sedangkan kalau kalian percaya, oh suatu saat saya pasti bisa punya hidup yang saya impikan. Maka percayalah, dunia ini akan kasih exactly apa yang kalian minta. Ini adalah contoh limiting belief. Misalnya kita ditipu sama partner bisnis kita sendiri. Ditipu sama rekan bisnis, atau kita coba yang lain. Misalnya kalian gagal dalam berjualan. Kalian jualan ditolak. Satu sisi misalnya ditipu partner. Kalian bisa punya kepercayaan bahwa ya dunia ini jahat ya sama saya ditipu sama partner bisnis saya sendiri. Itu adalah limiting belief kalian. Sedangkan kalau kalian switch ya, itu kayak pedang mata 2. Kalian tuker aja. Kalian pikir, oh iya ya, saya memang ditipu sama partner, tapi saya bisa melakukan lebih baik hal di sini. Oh, apakah ini mungkin sebuah pelajaran? Apakah ini mungkin sebuah batu loncatan? Kita dibilang enggak sama prospek kita. Lalu kecewa. Padahal nawarin prospek juga baru sekali. Belum 100, belum 1000, belum 10.000. Baru tawarin sekali, ditolak. Ya, kayaknya saya bukan sales nih. Itu limiting belief. Oh, tapi saya udah coba yang terbaik. Alasan. Ya, itu cuma alasan dan limiting belief. Manusia secara psikologi emang mencari yang namanya kesenangan. Mereka nggak suka hal yang susah. Tapi kuncinya dari punya keyakinan yang kuat adalah merubah nih. Dari yang tadinya itu kesakitan, dari pain, gimana cara ubah itu menjadi sesuatu yang bisa positif, negatifnya. Dan dia tekan terus ke keyakinannya. Saya nggak bisa, saya bukan orang yang sukses, saya dilahirkan beda kok sama dia. Itu ditekan limiting belief kalian. Sedangkan orang yang punya keyakinan yang kuat akan melakukan yang sebaliknya.
Kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Dan yang kita pikirkan itu akan dikasih sama dunia ke kita. Cara paling gampang nih untuk bunuh keyakinan jelek itu atau limiting belief adalah apa? Kita memanfaatkan yang tadi gue udah bilang adalah pain. Ya. Kita memanfaatkan kesakitan di setiap kondisi hidup kita. Contohnya, kita bangun pagi, kita nggak mau belajar, kita malas-malasan, nggak mau kerja. Kita ingat ya, ingat kesakitannya. Bisa jadi orang tua kita dikata-katain dan disuruh cuci piring. Kita ingat itu. Diremehin sama keluarga yang lebih kaya. Setiap kali kita bangun nih, mau jadi pecundang orang gak berguna, kita pikir tentang masa-masa yang bikin kita tuh rasanya gak enak. Setiap kali dulu gue mau nyerah, udah naik motor nih, hujan-hujanan mau ketemu klien, kamera sampai basah. Yang gue pikir apa? Waktu gue duduk, waktu itu, di saat gue bikin janji sama diri gue sendiri, uang itu bukan masalah lagi, bukan buat hidup gue. Di saat gue ngeliat nyokap gue susah, gak bisa bayar rumah sakit. Itu yang gue pikir waktu gue naik motor. Cara terbaik untuk merubah hidup kita adalah memodel orang yang lebih sukses dibanding kita dan contoh dia. Gimana cara dia melakukannya? Caranya gimana sih? Pikir. Apa yang gue bisa pelajarin dari dia? Apa yang gue bisa ambil dari dia? Apa yang dia bikin yang lebih hebat dibanding gue? Cara gue improve diri gue seperti apa? Ini gue akan contoh salah satu perusahaan otomotif paling besar di Amerika, perusahaan Ford. Ini dari rugi besar sekali sampai untung $6 miliar dengan kepercayaan. Kepercayaan yang dipegang sama manajemen Ford. Setiap harinya yang diomongin tuh apa? Kalian tahu nggak? Ini adalah 2 mantra yang dilakukan sama manajemen Ford. Setiap harinya mereka ngomong ini. Mereka percayakan hal ini. Gimana caranya? Satu, kita cut cost-nya. Dan gimana caranya kita bisa increase volume-nya. Ini ditempel ya di meja mereka. Setiap hari Kevin mereka, gue akan bangun dengan gue cut cost dan gue increase volume. Gue akan bangun dengan gue cut cost dan gue increase volume. Sesimpel itu dia bisa untung sampai $6 miliar. Kalau misalkan ngomong tentang pepatah Jepang, semua orang akan ngomongin ikigai, cari yang kalian suka dan lain-lain. Tapi ini adalah pepatah yang selalu gue pakai dari umur 16 tahun, yaitu namanya Kaizen. Artinya apa? Selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Ini adalah filosofi Jepang. Dimana kalau kita punya Kaizen dalam hidup kita akan selalu thrive jadi lebih baik. Ya. Bisnis yang gue punya, kuncinya cuma satu. Tiap hari gue cuma bangun ya dengan mikir apa yang gue bisa lakukan lebih baik. 1% aja. Apa yang gue bisa lakukan 1% lebih baik. Dari bisnis gue, dari diri gue, dari relationship gue, dari hubungan gue sama keluarga. 1% aja. Itu merubah semua hidup gue. Dengan cara pandangan pikiran Kaizen itu. Kalian berjanji ya, selama beberapa mungkin bulan ke depan, 3-6 bulan ke depan, kalau kalian mau ya hidup kalian berubah. Kalian janji sama diri kalian sendiri untuk berubah 1% aja. Dari 2 bidang ini. Ya, yaitu ilmu atau knowledge dan skill kalian. Tonton modul setiap hari, coba praktek setiap hari. Coba asah skillnya setiap hari. Kalau kalian benar-benar janji sama diri kalian dan lakuin 110% yang kalian bisa ya. Jadi jangan cuma bangun tidur dan ngerasa males. Jangan cuma bangun tidur dan aduh nggak tahu nih hari ini mau ngapain. Kalian pikir gue akan lakukan yang terbaik yang gue bisa lakukan untuk improve 2 area tadi dari hidup gue. Satu adalah ilmu gue mau jadi tambah pintar setiap harinya. Dan gue akan kerja keras untuk dapetin hal ini. Dan gue akan improve skill gue. Di skill-skill yang gue nggak punya. Jangan jadi orang sombong yang ngerasa kalian udah bisa semuanya. Setiap orang kaya sampai sekarang mereka suka membaca. Mereka suka cari ilmu. Mereka gali terus ilmu secara dalam. Untuk improve knowledge-nya terus, investasi leher kata seperti yang kalian lakukan sekarang. Dan improve skill kalian dengan praktek. Jadi jangan cuma leher kata sendiri, tapi barengin dengan praktek dan hidup kalian akan berubah. Dan manfaatkanlah justru orang-orang yang mencemooh kalian, yang menganggap remeh kalian, itu sebagai bensin bahan bakar kalian untuk justru menjadi lebih sukses dibanding mereka semua.